Budaya, saya Evelyn dari kelas 81 SMP Nama Savana. Hari ini saya akan mengerjakan tugas literasi dalam bentuk video untuk menceritakan kembali kisah tentang Anata Pindika. Jadi mari kita mulai. Suatu ketika di Raja Gaha, seorang saudagar menyiapkan jamuan makan yang megah. Sampai-sampai Anata Pindika, iparnya, merasa diabaikan. Lalu Anata Pindika bertanya kepada saudagar itu, apakah besok ada pesta pernikahan atau kunjungan raja? Namun saudagar itu menjawab tidak ada pesta pernikahan maupun kunjungan raja. Saudagar itu berkata, aku telah mengundang sang biku yang dipimpin oleh Buddha yang cerah sempurna dan sejati. Anata Pindika sangat tidak percaya karena pada zaman itu Buddha sangat sulit ditemukan di dunia. Dan Anata Pindika merasa bersyukur tidak bisa bertemu dengan Buddha. Pada saat istirahat di subuh hari, Anata Pindika tidak bisa tidur. Ia tak tahan lagi, ia keluar dari kamarnya dan sesosok makhluk halus pun muncul. Sosok makhluk itu membukakan gerbang. Ia lalu berjalan menuju hutan Sita, tempat Buddha berdiam malam itu. Anata Pindika saat berjalan menuju hutan Sita, Anata Pindika merasa sangat takut dan terancam karena di situ benar-benar gelap gulita. Tapi sesosok makhluk halus tersebut selalu memberi semangat kepada Anata Pindika, dan Anata Pindika akhirnya bertemu dengan Buddha. Buddha membabarkan dhamma kepada Anata Pindika, dan saat itu juga Anata Pindika menembusi kesucian pertama, yaitu Sotapati. Anata Pindika lalu mengundang Buddha untuk menerima dharma makanan darinya esok hari. Ketika siang itu Anata Pindika sedang menyiapkan dharma makanannya. Ipara menawarkan untuk menjadi penyantun dharma itu, tapi Anata Pindika menolaknya. Utusan Raja Bimbisara juga menawarkan hal yang sama, dan Anata Pindika menolak juga tawaran itu. Anata Pindika lalu mempersembahkan dharma makanan kepada Buddha dengan tangannya sendiri. Setelah menerima dharma makanan, Buddha pun berkata, ketika seorang siswa mulia telah memadamkan 5 bahaya dan ancaman, memiliki 4 faktor pemasok arus, serta telah melihat jernih dan memahami proses mulia dengan kebijaksanaan, ia boleh, jika mau, menyatakan diri, aku sudah selesai dengan kelahiran ulang di neraka. Anata Pindika pun menjawab, sadu bante sadu. Anata Pindika pun memutuskan untuk mencari tempat tinggal untuk Buddha. Namun ada yang bilang bahwa tempat tinggal Buddha tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh dari kota. Tak boleh terlalu ramai pada siang hari dan tak boleh terlalu sepi pada malam hari. Anata Pindika terus mencari tempat dan berpikir, dan akhirnya ia menemukan tempat yang sesuai dengan pemikirannya. Hutan wisata milik Pangeran Jeta, tetapi Pangeran Jeta tidak mau menjual hutan itu. Katanya, hutan itu tidak akan kuberikan meskipun keping emas disebar di atasnya, tegas Pangeran Jeta. Kemudian Anata Pindika memerintah pelayannya untuk membawa uang emas dalam banyak kereta, dan Anata Pindika mulai menutupi tanah itu dengan kepingan emas tersebut. Singkat cerita, pada saat Anata Pindika mencari kebenaran, banyak banget orang yang berpikiran beda terhadap Anata Pindika. Ada yang berpikiran salah dan ada yang berpikiran tidak baik. Anata Pindika mencoba menjelaskan apa yang dia inginkan dan apa opini dia, apa yang dia pikirkan kepada rakyat-rakyat, dan akhirnya rakyat-rakyat sadar bahwa pemikiran mereka tuh salah dan pemikiran Anata Pindika itu lebih benar. Karena Anata Pindika sakit, jadi saat dia sakit, Bante Sariputta memberikan sebatang pohon yang ditanam di dalam pot, dan katanya pohon itu umurnya lebih panjang, lebih tua daripada Bante Anata Pindika. Dari saat itu para Bante pun ingin bahwa Anata Pindika memiliki umur yang panjang.
Namun karena penyakit yang diderita Anatapindika sudah parah, organ dalam tubuhnya sudah sangat parah, udah tidak terlalu bisa berfungsi, Anatapindika pun meninggal dunia. Sebelum Anatapindika meninggal dunia, ia sempat berpesan bahwa banyak perumah tangga yang masih terdapat debu di matanya dan tolong cerahkan mereka. Saat meninggal dunia, Anatapindika pun terlahir di surga Tusita, dan suatu hari ada dewa turun ke bumi dan menghampiri Biku Ananda, dan Biku Ananda berdoa pada Buddha. Katanya sepertinya itu adalah Biku Anatapindika karena dia sudah mencapai kesucian dan sangat banyak karma baik yang dia lakukan di masa hidupnya. Dan Buddha memberikan izin kepada Biku Ananda untuk menemui Biku Anatapindika yang sudah menjadi dewa di surga Tusita. Jadi Biku Ananda dan Biku Anatapindika yang sudah menjadi dewa itu ngobrol gitu, berbincang. Buddha juga memberitahu bahwa Anatapindika adalah orang yang unggul dalam menyantun. Jadi sekian cerita singkat tentang Anatapindika dari saya. Maaf bila kata-katanya ada belibet karena emang ceritanya panjang. Sekian nama Udaya, terima kasih.